Kita ketemu di mana waktu itu? Di TikTok. Di TikTok, Bu. Jadi saya lah ustadz yang pertama berdiri kalau ada ustadz lain bilang TikTok haram. Karena saya ketemu dia di TikTok. Saya ketemu jodohku di TikTok. Kok bisa ketemu di TikTok? Karena apa sayang? Kamu yang pertama follow aku ya? Iya, follow. Di Instagram kamu juga yang follow duluan kan? Terus kamu DM aku kan? Masuk. Iya kan? Apa nih dari pesantren Gegentalan Marapah Panjalu Ciamis? Alhamdulillah ini suatu kebanggaan karena bisa ikut berpartisipasi di tablik akbar pesantren Panjalu. Pokoknya pesan dari saya pribadi, semoga pesantren ini bisa mencetak ulama-ulama yang terbaik untuk Indonesia, betul nggak? Amin. Gimana perjalanan dari Jakarta ke Tasik dulu ya? Sempat ke Bandung, terus iya. ke Tasik, ke Masjid Agung, dan alhamdulillah tadi semuanya lancar bisa ke pesantren. Di bela-belain nih sebenarnya ada kerjaan, cuma karena ikut pesantren Marapah Panjalu, pokoknya semua ditinggalin. Tapi bentar, ini pelafalannya salah. Marapah, Maparah. Parah, Panjalu, sorry. Soalnya saking gantengnya parah. Mau dikasih nyalain sedikit. Setiap orang kan harus berjuang untuk cita-citanya. Begitu juga dengan antum kan, mungkin dari model lalu juga ke aktor, itu gimana sih perjalanan karirnya? Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya dia gini, kita tuh harus yakin sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita yakin bisa untuk mencapai apa yang kita tuju, jangan pernah mengatakan menyerah kalau kita belum pernah mencobanya. Karena kita nggak akan pernah tahu kan kita bakal jadi apa. Gitu. Ya betul. Jari bola his akun arifan, coba dulu maka kamu akan mengetahui. Iya betul banget. Itu saja mungkin Kang Ani. Iya itu aja. Soalnya kita nggak sabar kan pengen denger ceramahnya Ustaz Syam. Silakan kembali untuk Sekali lagi semuanya terima kasih ya. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Makasih Ali. Sehat terus ya. Dan selamat menjadi ayah. Alhamdulillah, syukurillah. Silakan kembali menduduki tempat. Oh lagi foto bareng. Baik. Fotonya nanti lagi ya. Iya, siap. Sobat, ya. Ya, silakan. Ustadz Syam, Ana mau pantun dulu boleh? Ini ada pantun untuk Ustadz Syam dari Udin PAUD Got Talent Indonesia. Makan dalam Sunda emam. Emam artinya makan. Selamat datang Ustadz Syam, semoga membawa keberkahan. Langsung saja al-waktu iyahu untuk al-mukarram Ustadz Syamsuddin Nur Makkah. Ini dia. Cek 1, 2, 3. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfatay ya jiratal alami ya uhail al-jud wal-karami. Semua ya Rasulullah ya rafi'a syani wad-daraji. Semangat ya Rasulullah Allah ya rafi'a syani wad atfatay العالم يا أهيل الجود والكرم جماعة. 1, 2, 3,
Alhamdulillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minal zulam wa mulkit taubati 'alan nadam wa mukhrijis sabri minal alam. Fanashkuruhu 'alal masa'ib kama nashkuruhu 'alan ni'am. Fanusalli 'ala rasulihil akram sayyidi waladi adam alladzi bushira bihi Isa ibn Maryam hina kana yarfa'u qawa'id baitillahil muharram. Fa الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Allah, Rabbi syrah li sadri, tenangkan aku, lapangkan dadaku. Apa sambungannya? Jamaah, apa sambungannya? Wa yassirli, dan mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskan kakunya lidahku agar orang-orang bisa mengerti perkataanku. Sambung satu ayat lagi kata orang tua saya. Waj'alli waziran min ahli. Apa artinya? Dan jadikan bagiku pendampingku daripada keluargaku. Jadi Masya Allah, kata bapak, kalau sukses jangan sukses sendiri, ajak-ajak juga adik-adiknya, ajak-ajak juga saudaranya, ajak-ajak juga teman-temannya. Itulah yang diamalkan oleh yang punya pesantren Gegempalan, mulai dari buyutnya, dari kakeknya, dari anaknya, dari cucunya, sampai keponakan-keponakannya, keturunan-keturunannya, meneruskan semua. Subhanallah. Kenapa? Waj'alli waziran min ahli. Ya Tuhan, saya tidak mau orang lain yang mendampingiku, dari keluarga aku saja, dari saudara-saudaraku saja. Masya Allah. Jamaah, Ibu sering nonton Trans TV ya? Masa sih? Gantengan mana di TV atau aslinya? Berarti TV-nya TV lama. Ibu, Bu, saya mohon izin dulu kepada para kiai yang hadir. Subhanallah, saya mau lihat dulu daftar namanya. Saya takut salah nama. Ada Pak Kiai Haji Iding Zainal Badruddin, Masya Allah. Ada Kiai Haji Yuyuh, Subhanallah. Ada Kiai Haji Saiful Uyun, Masya Allah. Ada Kiai Haji Iman Hilman Rashid, lagi di belakang, Masya Allah. Pak Kiai, Masya Allah. Ada Kiai Haji Dadang Iskandar, izin Kiai. Ada Pak Kiai Haji Gilang Muharram. Oh, insya Allah hadirlah. Subhanallah. Dan seluruh santri yang hadir beserta seluruh
Jadi santrinya di situ. Yang di bawah siapa? Ibu-ibu ini siapa? Ini kan acara pesantren. Ibu siapa? Mamanya santri. Hah? Mamanya santri. Yang masakin. Mamanya santri. Wali santri. Ya. Wah, yang setengah mati belajar, setengah mati nyiapin acara santri, yang menikmati ibu-ibu. Oh, alumni. Oh, senioritas. Sabar ya bro. Begitulah anak pondok. Saya masuk pondok kelas 6 SD. Dipaksa. Karena menurut saya anak pondok itu cuma ada dua. Kalau bukan dipaksa, terpaksa. Jadi jarang itu ada anak-anak bapak ibu datang ke orang tuanya, "Bapak, saya pengen mondok." Jarang itu. Jarang yang ada datang ke orang tuanya, "Mama, saya pengen mondok dong." Jarang itu. Yang ada kalau tidak dipaksa ya terpaksa. Saya termasuk yang dipaksa. Kelas 6 SD bapakku datang ke sekolah, langsung panggil saya, "Kamu masuk hafal Quran di Makassar." Jadi dari sekolah langsung ke pondok, tidak mampir di rumah. Dari sekolah langsung ke pondok, tidak mampir di rumah. Nanti di pondok baru dibawain bajunya. Subhanallah. Nah itu orang tua tuh pengen anaknya menghafal Al-Quran. Mamaku menangis, "Ibu, Bu, waktu anak mondok nangis gak?" Nangisnya karena apa? Enggak. Kalau ibu saya nangisnya begini, "Ya Allah, kenapa anakku masuk pesantren? Mau jadi apa nanti anakku itu? Tetanggaku anaknya masuk SMP internasional, tetanggaku masuk SMP favorit, anakku menghafal Al-Quran. Mau jadi apa nanti anakku itu? Paling-paling jadi marbot masjid." Iya, mama aku bilang begitu. Ternyata anaknya jadi artis. Betul. Saya jadi penjaga masjid di Depok, Masjid Kubah Mas. Tahun 2014-2015 saya imam di sana. Biar apa jabatanmu di belakang, kau tidak berani angkat kepala sebelum saya angkat kepala. Karena saya imamnya. Coba kau angkat kepala duluan, batal sholatmu. Jadi Al-Quran itu kalau kita pegang adik-adik sekalian, tidak akan pernah kita ditinggalkan oleh Allah. Kalau kita menjaga Al-Quran, maka kita dimuliakan oleh Allah. Jamaah, Al-Quran turun kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi yang paling mulia, Nabi siapa? Nabi Muhammad. Yang mengantarkan Al-Quran siapa? Yang mengantar malaikat Jibril alaihissalam, Sayyidul Malaikah, pimpinannya para malaikat. Malaikat yang paling mulia siapa? Jibril alaihissalam. Dia yang ngantarin Quran, dia pula yang paling mulia. Kota tempat Quran diturunkan di mana? Mekah, Madinah. Ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Kota yang paling mulia di mana? Makkah, Madinah. Karena di sana turun Al-Quran. Bulan yang paling mulia bulan Ramadan, karena di dalamnya turun Al-Quran. Malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar, karena pada malam itu turun Al-Quran. Semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Kalau kita mau menjadi mulia, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Maka santri-santriwati yang dimuliakan Allah, selama engkau menjaga Al-Quran, selama itu pula engkau akan menjadi manusia yang mulia. Amin ya Rabbal. Mana tepuk tangannya? 2011 karena Al-Quran pun saya naik haji. Karena Al-Quran. Ibu, apa yang bikin kita naik haji?
Hah? Ongkos. Uang ya Bu ya. Saya naik haji tahun 2012. Bapakku tidak jelas pekerjaannya. Mamaku ibu rumah tangga. Bapakku kalau habis sholat sebelum subuh jam 3 udah ke masjid. Sudah subuh pulang tunggu waktu isyraq, salat isyraq. Sudah salat isyraq pulang. Sarapan, sudah sarapan tidur. Sudah tidur bangun duha. Habis duha istirahat kerja-kerja apa segala macam di rumah. Habis itu ke masjid lagi duhur. Habis duhur makan siang tidur lagi. Asar ke masjid lagi, habis asar ngajar ngaji, habis maghrib ngajar ngaji, habis isya ngajar ngaji, makan malam tidur. Saya bilang, ini bapakku kerjanya apa? Bapakku ini kerjaannya apa? Bapaknya orang ke kantor, bapaknya orang ke sawah, bapaknya orang bekerja. Ini bapakku rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Apa pekerjaan bapakku ini? Kita lanjutkan setelah pesawat ini. Jamaah, ternyata 2006 Bu, saya selesai menghafal Al-Quran. Sementara menghafal Al-Quran, saya minta sama bapak, Bapak, mana uangku yang kutabung yang kemarin saya mau beli motor? Karena namanya kita mondok bro, ya kan? Saya itu mondok, kalian bagus, mondok ada perempuan. Saya mondok batangan semua, laki-laki semua. Jadi saya bilang, lulus dari pondok ini saya harus keluar dari sini dan saya harus punya cewek. Sama aja kita dulu. Saya cerita dulu ini. Akhirnya saya juara MTQ, juara MTQ, juara MTQ, kutabung itu. Untuk apa? Untuk beli motor Ninja. Kutabung, 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 selesai. Saya sudah pikirkan, keluar dari menghafal Quran ini, saya beli motor Ninja, depannya saya ceper, belakangnya saya angkat. Bonceng cewek, cari polisi tidur, rem depan. Itu masih di pondok udah berpikirin sebelum keluar pondok. Akhirnya ku minta sama bapak, Bapak, mana uangku? Saya mau beli motor. Apa kata bapak? Uangmu saya sudah masukkan ke ONH. Ongkos naik haji. Kira-kira bahagia nggak Bu saya mau naik haji? Mana ada bahagia? Yang ada di pikiranku pada saat itu motor Ninja, depannya ceper, belakangnya tinggi, bonceng cewek, cari polisi tidur, rem depan. Itu bahagia pada saat itu. Tapi bapakku masukin ONH, ngambeklah saya sama bapak. Itu uang susah sekali saya dapat, subhanallah. Lomba ngaji hadiahnya 500.000, lomba dangdut 500 juta. Iyalah, santri dipanggil mengaji ke rumahnya dikasih 20.000. Burung beo saja baru bisa assalamualaikum, assalamualaikum, itu 20 juta harganya. Nah ini santri hafal Quran tidak dihargai ya. Undang dangdut ke rumahnya 5 juta per lagu, undang ustadz 500.000, hilang lagi sendalnya, kasih besek pulang. La ilaha illallah. Jamaah, bagaimana anak-anak tidak ditanya mau jadi apa? YouTuber. Mau jadi apa? Mau jadi gamers. Mau jadi apa? Mau jadi ini. Tidak ada anak-anak ditanya mau jadi apa? Mau jadi ustadz. Jarang. Kenapa? Karena tidak dihargai. Namun saya kasih tahu teman-teman, pegang Al-Quran. Selama kau pegang Al-Quran, Allah tidak akan pernah melupakanmu. Jamaah, 2006 masukin ONH, subhanallah. Apa yang terjadi? Saya minta sama bapak, dia bilang sudah masukin lah. Saya ngambek. Saya bilang, apa kalau bahasa sini yang ngambek? Pundungnya, pundung. Mas. Biasa sesundaan. Apa sih bahasa Sunda? Lupa. Udah lama. Itulah. Saya ini orang Makassar, mohon izin Kiai. Sunda sama Makassar beda jauh. Orang Sunda biar marah halus juga. Orang Makassar biar gombal marah-marah juga. Nah, jadi beda jauh bahasanya. Jamaah, ternyata apa yang terjadi? Daftar tunggu 6 tahun. 2012 baru berangkat haji. Ternyata 2012 sudah pengen banget berangkat haji. Subhanallah. Lihat
apa yang engkau inginkan belum tentu Allah mengabulkan. Allah memberikan kita apa yang kita butuhkan. Jadi ibu-ibu pernah berdoa, Bu? Pernah berdoa? Seseorang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqaribur rabbuna fanunajiyahu au ba'idur rabbuna fanunadiyahu." Ya Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat? Kalau dekat saya mau berbisik kepadanya, kalau jauh saya mau memanggilnya. Nabi walaupun pintar tidak mau jawab. Nabi tunggu jawaban dari Allah melalui malaikat Jibril. Allah langsung yang jawab. Apa jawaban Allah? Ba'dan aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, inni qarib, jawablah aku sangat dekat. Siapa yang dekat? Allah itu sangat dekat. Kalau dekat kenapa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti menjawab, aku pasti mengabulkan semua permintaannya orang yang meminta. Jadi Allah tidak bilang aku pasti kabulkan doanya kiai, tidak. Aku pasti kabulkan doanya ustadz, tidak. Aku pasti kabulkan doanya Pak Haji, tidak. Tapi Allah bilang aku pasti kabulkan doanya orang yang berdoa. Jadi syaratnya dikabulkan tinggal berdoa. Minta saja. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti kabulkan doanya orang yang berdoa. Subhanallah. Maka paling rugi orang yang tidak mau berdoa. Jamaah, punya handphone, punya HP. Ibu-ibu itu kalau kita ceramah naik semua HP-nya secara langsung. Padahal tidak ada yang nonton. Paling yang nonton suaminya, menonton dua sok-sokan siaran langsung di Facebook. Jamaah, punya handphone? Kalau kita punya handphone, biasanya yang diangkat teleponnya itu adalah orang yang ada namanya. Siapa ini? Tidak kenal, tidak mau angkat. Siapa ini? Tidak kenal, bahaya. Nanti orang tipu-tipu. Siapa ini? Bahaya, tidak diangkat. Kalau Allah mengangkat semua. Kita panggil Allah, kita minta sama Allah, semua dikabulkan sama Allah. Maka berdoa ya Bu ya. Jamaah, berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti kabulkan doanya orang yang berdoa. 3 caranya Allah mengabulkan doa. Jamaah. 1, cash. Ya Allah, saya minta berikanlah saya hari ini 1 juta rupiah. Keluar rumah dapat pekerjaan, alhamdulillah. Gajinya, upahnya 1 juta. Berarti dikabulkan sama Allah secara cash, kontan. Ada orang dikabulkan sama Allah, tapi Allah gantikan di akhirat. Mana contohnya? Suatu ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha sedang merenung, datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai istriku, apa yang kau sedihkan? Mengapa engkau terlihat galau? Apakah engkau memikirkan hartamu yang dulu banyak, setelah menikah denganku habis hartamu ku pakai berdakwah? Atau engkau mengingat dahulu engkau terpandang, setelah menikah denganku engkau dihinakan?" Maka Ibunda Khadijah mengatakan, "Iya sih, saya ingat-ingat juga sih harta saya dulu.
Apa jawaban Nabi? Kalau engkau inginkan saya mintakan sama Allah, Allah gantikan kau sekarang. Tapi kalau kau mau yang lebih baik, maka aku mintakan sama Allah supaya Allah gantikan nanti di akhirat. Maka kata Ibunda Khadijah, nanti aja di akhirat. Jamaah, ada orang nanti di akhirat lihat, ih ada pahala haji, padahal saya tidak pernah naik haji. Apa kata Allah? Itulah pahalamu karena engkau bersabar di dunia. Kau minta-minta haji tapi belum tercapai hajimu di dunia. Atau ada juga dapat pahala haji karena sering diomongin sama Bu Aji, sering digibahin sama Bu Aji. Jadi dipindahkan itu pahalanya Bu Aji kepada yang difitnah tadi, yang digibahin tadi. Jamaah, ada yang Allah gantikan di akhirat. Ada juga yang berdoa hari itu, ya Allah berikan saya 1 juta rupiah. Allah tidak kasih 1 juta. Kenapa? Allah kasih yang dia butuhkan. Jadi Allah tidak kasih apa yang dia inginkan, tapi Allah memberikan apa yang dia butuhkan. Jamaah, ada orang minta berikan saya 1 juta. Ternyata dituliskan di takdirnya dia kecelakaan hari itu. Kecelakaan hari itu. Dia keluar rumah, subhanallah. Dia keluar rumah, mampir ke tetangganya ngobrol. Mampir. Itu bus yang harusnya nabrak dia jam 7 pagi ternyata terlewat. Tidak jadi ditabrak bus. Kenapa? Karena ternyata dia minta rezeki hari itu, Allah gantikan rezeki menjadi keselamatan. Kira-kira saya tanya sama ibu, dapat 1 juta ketabrak mobil atau enggak ketabrak mobil tapi dapat 1 juta? Uang aja di otaknya. Jemaah, mau rezekinya banyak? Mau rezekinya lancar? Seperti Haji Taufik. Haji Taufik, masya Allah, undang Bang Ali ke sini, undang preman pensiun ke sini. Untung preman pensiun yang diundang, bukan kiai pensiun. Yang bahaya itu kalau ustadz pensiun yang diundang. Ya, premannya udah pensiun ya. Jadi lebih bagus mantan preman daripada mantan ustadz. Jangan, bukan saya yang bilang, dia yang bilang. Lanjut, mau rezekinya lancar? Rezeki dalam Al-Quran. Ini hari ini kita bahas Al-Quran karena temanya itu membangun kurikulum kehidupan Islami sesuai tuntunan Al-Quran. Ya, jadi pokoknya Al-Quran isinya. Rezeki dalam Al-Quran 1, rezeki standar, semua orang punya. Surah Hud ayat 6. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Itu gaya Imam Syekh Hani Ar-Rifai. Jadi kalau ngaji seperti banyak menangisnya ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nangis-nangis dia kayak Ebit G. Ade atau kayak Ariel Noah. Ayo. Suara hati ini memanggil namamu. Tak usah sudah ada istriku. Karena separuh aku. Jamaah, itu Syekh Hani Ar-Rifai. Ada syekh di Mekah namanya Syekh Mahir Al-Mu'aqli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kayak orang gemetaran kalau ngaji, tapi itu nangis kita kalau dengar saja. Wassama'i dzatil buruj. Syekh Mahir Al-Muaqli. Ada juga di Mekah namanya Syekh Abdullah Iwad Al-Juhani. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi untuk santri-santri yang hadir di sini, saya sarankan itulah bagusnya pesantren, karena kita belajar langsung sama ustadz kita. Yang susah kalau belajar ngaji di YouTube. Guru saya tidak menyarankan untuk belajar murattal dari imam-imam. Rekaman imam jangan dipelajari ngajinya. Kenapa? Karena kalau terlalu khusyuk biasanya lupa matnya, lupa panjang pendeknya. Allahu Akbar, Sudais. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjangan ainnya. Kepanjangan, harusnya cuma 2 harakat jadi 3 harakat. Ar-Rahmanir, kepanjangan, harusnya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jadi jangan belajar ngaji dari rekaman imam-imam, tapi belajar dari ustadz langsung. Itulah enaknya kalau mondok, ada gurunya. Jamaah, ada juga berubah suaranya. Cek 1 2 3. Oke bang. Oh aman bang. Cek 1. Jemaah, ada juga di Masjid Nabawi namanya Syekh Ali Hudayfi. Itu kalau bukan santri yang sholat di belakangnya itu nggak ngerti. Ali Hudzaifah itu orang tua, biasa marah-marah, apalagi kalau ada handphone bunyi di belakangnya. Dia tegur yang di belakang, siapa bunyi handphonenya, tapi pakai bahasa Arab. Kan di belakang jamaah Indonesia. Amin. Amin. Padahal disuruh matiin HP-nya. Itulah kalau bukan santri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jemaah, kenapa di sana tidak pakai bismillah? Kalau orang umroh di Makkah Madinah itu bismillahnya sir, ada bismillahnya tapi tidak dibesarkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau di Indonesia karena Syafi'i, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita makmum ikut saja, enaknya kalau jadi makmum. Yang tidak enak itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah tinggal ikut imam. Kata malaikat, ya Allah, saya sudah lihat sholatnya orang yang berjamaah di sana, tidak ada yang khusyuk. Kata Allah, coba periksa imamnya. Imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk juga. Coba periksa shofnya, lurus nggak? Nggak lurus juga ya Allah. Coba lihat rapat nggak? Nggak ya Allah, pandemi.
Coba lihat ininya, tidak ada ya Allah, tidak ada yang memenuhi syarat. Apa kata Allah? Ya udahlah, terima saja. Terima saja karena mereka sudah berjamaah. Itu enaknya orang berjamaah. Kalau sendiri sebagus-bagusnya sholat belum tentu diterima sama Allah. Jadi kalau mau gampang, gampang sekali ikut berjamaah. Itulah enaknya kalau anak dimasukin pondok, karena tidak mungkin anak santri tidak berjamaah dengan gurunya. Pasti dia berjamaah ke masjid. Jamaah. Rezeki yang pertama, rezeki standar. Apa itu rezekinya? Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali sudah ada rezekinya. Semua sudah ada rezekinya. Mau kerja tidak kerja, sholat tidak sholat, sudah ada rezekinya dari Allah. Tapi kita tidak mau yang standar. Mau naik lagi rezekinya? Ibu mau? Ngantuk ya Bu ya? Hah? Mau lihat Bang Ali? Hah? Mau anaknya seperti Bang Ali? Nikahlah sama bapaknya Bang Ali. Hasil itu sama, pabriknya di mana, hasilnya begitu. Ya Bu ya, doain istri saya Bu, istri saya lagi isi. Sini dulu sayang. Daripada saya dilirik ibu-ibu, kenalin Bu, saya baru menikah 8 bulan. 8 bulan ya? Cie. Hanya bisa menciekan. Tafadhol saya. Inilah istri saya yang lupa masukin peci saya di koper. Makanya baru pertama kali saya ceramah pakai peci begini Bu, karena saya sudah percaya sama dia. Dia yang siapin, ternyata lupa. Buka dulu sayang maskernya. Ambil mic-nya dulu. Pakai mic lah. Ambil mic-nya satu itu. Ya itu. Namanya Jihan Salsabila. Saya orang Makassar, dia orang mana sayang? Buka lah. Orang Batam. Jadi saya Bugis, dia Melayu. Saya awalnya takut Bu, gimana ya nanti saya ngobrol sama istri saya. Orang Makassar itu kan suaranya besar. Ternyata orang Batam lebih besar suaranya. Jemaah, udah berapa juz hafalannya saya? Bukan santri. Bukan santri. Jadi beliau sama saya belajar ngajinya sama saya. Saya mencontoh bapak saya dulu. Bapak saya, mama itu anaknya udah hafal Quran, mama baru belajar ngaji. Kata bapak saya, cari istri 2 aja syaratnya, nurut dan cantik. Masalahnya Bu, saya sering ceramah depan orang Sunda. Ibu-ibu Sunda tuh cantik-cantik Bu. Kalau istriku kalah cantik sama jamaahku, bisa tergoda saya. Jadi saya harus cari istri yang lebih cantik daripada jamaahku. Dari tadi saya lihat sini belum ada yang kalah istri. Ibu, tapi saya sering ditegur orang karena saya sering muncul di sosial media. Dia bilang, Ustadz, hati-hati penyakit ain. Jadi saya sering ngajarin, saya juga sering bacakan, ada doanya. U'iduki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Nah ini bacakan juga untuk anak-anak. U'idukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah, supaya terhindar daripada matanya orang yang jahat. Karena mata jahat itu bukan mata yang iri saja, mata yang kagum itu bisa jadi ain. Orang kagum sama kita bisa jadi penyakit ain. Maka dibacakan. Kalau mau tidur baca ayat kursi. Umur berapa Adindaku sayang? 21 tahun. Kita ketemu di mana waktu itu? Di TikTok.
di TikTok, Bu. Jadi saya lah ustadz yang pertama berdiri kalau ada ustadz lain bilang TikTok haram. Karena saya ketemu dia di TikTok. Saya ketemu jodohku di TikTok. Kok bisa ketemu di TikTok? Karena apa sayang? Kamu yang pertama follow aku ya? Iya, follow. Di Instagram kamu juga yang follow duluan kan? Terus kamu DM aku kan? Masuk. Iya kan? Subhanallah. Jadi doain ya Bu ya, lagi isi 5 bulan. Saya kemarin ketemu Ustadz Adi Hidayat. Katanya kalau istri lagi mengandung bacakan surah Al-A'raf ayat berapa sih? 189. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Catat itu. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, andai jikalau Engkau berikan aku keturunan yang soleh, maka aku pasti akan bersyukur. Nah itu artinya. Kalau Kau berikan aku keturunan yang soleh Allah, aku pasti akan bersyukur. Jamaah. Enak itu kalau istri tidak terlalu tahu agama. Nurut aja. Sayang, kata Al-Quran, laki-laki disuruh menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Laki-laki menikahlah dengan 2, 3 sampai 4. Bagaimana menurut kamu ayat ini? Sambungannya. Ada sambungannya. Apa sambungannya? Coba sambung. Apa sambungannya? Pokoknya satu lebih utama. Masa sih? Iya. Fa in lam ta'dilu fawahidah. Kalau ndak bisa adil maka satu saja. Bagaimana kau bisa mengukur aku adil kalau tidak ada perbandinganmu? Masuk. Kalau satu tidak kelihatan kita adil atau tidak. Kalau 2 baru tahu adil atau tidak. Jangan kasih. Ya Allah. Adil itu apa Bu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya bukannya tidak mau tambah istri, tapi saya males tambah mertua. 2 saja repot, apalagi 4. Mertua itu, ya Allah, kita ke kanan salah, ke kiri salah. Ya enggak? Jadi bukan enggak mau tambah istri, tapi susah tambah mertuanya, itulah yang susah. Jamaah. Udah sayang. Kamu udah jus berapa sekarang? Santri bukan, dia kuliah di mana? Di Bandung kuliahnya, di Telkom University. Jurusan teknik. Jadi sangat tidak nyambung. Kita bicara nahwu sorof, dia bicara ngoding. Dia bicara komputer, kita bicara nahwu, dia bicara komputer. Sangat tidak nyambung. Kalau saya sarankan buat santri, carilah juga yang santri. Kita sering tidak nyambung, tapi semuanya bisa damai karena apa sayang? Karena agama. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cari tungkahul mar'ah li arba, nikahi perempuan karena 4 hal. 1, lima lihat, karena hartanya. Yang kedua, karena li jamaliha, karena parasnya, karena cantiknya. Ketiga, karena keturunannya. Keempat, karena agamanya. Faghfar bidzatid din, maka utamakan karena agamanya. Nah, kalau engkau mau bahagia, maka utamakan karena agamanya. Karena agama itu rem dari segalanya. Ndak cantik istri, ya lihat agamanya. Alhamdulillah, ndak terlalu cantik tapi rajin tahajud. Kalau udah ndak cantik, ndak tahajud juga, apalah ya. Nah, maka lihat karena agamanya. Terima kasih sayang, duduk sini aja. Sini aja. Sini aja. Udah, sini aja. Harus nurut. Serius? Jamaah, tepuk tangan dulu untuk istriku, kasihan.
Rezeki, itulah rezekiku Bu, rezekiku yang paling berharga. Tapi ketika aku sebelum menikah, ku kasih tahu duluan, jamaah, apa pembelian sama Jihan? Sayang, saya kan belum menikah. Saya menikahi engkau, tapi engkau akan selama-lamanya menjadi nomor 2 di hidupku. Karena perempuan nomor 1ku adalah mamaku. Tidak akan pernah tergantikan mamaku. Orang tuaku selalu nomor 1. Adik-adik yang nyantri, jangan pernah lupa. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Bicara tentang mama-mama, mama-mama lewat, ibu-ibunya lewat. Panggilannya di sini apa? Ibunya, Umi atau ibu? Ibu. Ya, kalau ke kiai abah, jamaah. Kalau di Makassar gurutta, kalau kiai itu gurutta, guru kami semua, guru kita. Kapan bisa dipanggil gurutta? Kalau dia sudah bisa ngajarin semua orang, artinya ilmunya itu udah tinggi banget. Jadi gurutta, guru kita. Nah, jamaah, ibu selalu nomor 1, ndak bisa tergantikan, ndak bisa tergantikan oleh pasangan. Selalu itu kupesankan kepada istriku bahwa engkau akan selalu menjadi nomor 2 karena suamiku, karena ibuku nomor 1. Nah, lanjut. Baiklah, karena sudah jam 11, maka dari itu saya mulai ceramahnya. Tadi belum mulai Bu, ini belum masuk tema saya. Rezeki yang kedua kata Al-Quran, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Kalau tadi semua standar, ada rezekinya. Selama dia hidup ada rezeki, ada rezekinya. Yang kedua, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidaklah diberikan kecuali sesuai dengan usahanya. Maka berusahalah, kerja 1 jam gaji 1 jam, kerja 1 hari kerja 1 hari gajinya, kerja 1 bulan gaji 1 bulan. Maka sesuai dengan usaha. Sekolah tinggi-tinggi, insya Allah penghargaannya juga tinggi. Prestasi tinggi, insya Allah penghargaannya juga tinggi. Mau naik lagi rezekinya? Mau naik lagi? Kata Al-Quran, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, aku pasti tambahkan. Jadi kalau mau ditambahkan rezekinya, banyak-banyak bersyukur. Ibu, saya mau tanya nih, karena banyak santri dan alumni santri. Di situ Allah bilang begini, ini aman nggak? Aman nggak? Ini ragu-ragu. Aman nggak ini? Aman nggak? Di situ Allah bilang, biar saya lebih dekat. Allah bilang begini, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku pasti tambahkan. Pertanyaannya, bersyukur kepada siapa? Allah tidak bilang la in syakartum 'ala Allah, tidak ada. Cuma bilang la in syakartum bla 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 titik la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku yang tambahkan. Bersyukur kepada siapa? 1, Allah. 2, anishkur li wa liwalidaik. Kita lanjutkan setelah yang pirang ini. Kita lanjutkan setelah dia dapat toilet. 2, anishkurli wali walidaik. Kata Allah, bersyukur padaku dan bersyukur juga kepada orang tuamu. Ya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, maka dia belum termasuk yang bersyukur kepada Allah. Oh, tiap hari alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah rezekimu hari ini Allah, tapi dia tidak pernah kirimkan kiainya, tidak pernah dia kasih orang tuanya, tidak pernah dia kasih tetangganya. Dia tidak berterima kasih kepada manusia. Siapa manusia paling berjasa? Orang tua. Siapa lagi yang melahirkan ilmu? Guru-guru kita. Nah, kayaknya kemarin itu ada hari guru. Sebenarnya tidak ada hari guru karena setiap hari guru. Sama dengan hari ibu, tidak ada hari ibu karena setiap hari ibu itu. Jamaah. Lanjut. Maka bersyukur. Allah tambahkan. Mau rezeki yang paling banyak? Rezeki paling tinggi levelnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Maka rezeki yang tertinggi siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari setiap masalahnya. Jamaah, apa itu bertakwa? Kan kita disuruh bertakwa. Kata Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa maksudnya? Allah bilang jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Emang tahu matinya kapan? Tahu matinya kapan? Nggak tahu. Saya bilang begini sama ibu, ibu, saya mau datang ke rumah ibu, tapi kalau saya datang, ibu udah siapin pisang goreng. Saya bilang begitu. Tapi di sisi lain, saya tidak kasih tahu kapan saya mau datang. Jadi apa yang ibu harus lakukan? Hah? Nyiapin 24 jam. Siap sedia terus. Tahu-tahu dia datang jam 2 malam. Tahu-tahu datang subuh. Suami ibu ngomong, saya berangkat dulu ya, tapi kalau saya pulang harus sudah ada kopinya. Dia bilang begitu. Tapi ibu tidak tahu jam berapa pulangnya. Maka yang ibu harus lakukan, standby kopinya. Sudah siap kopinya. Allah bilang jangan mati kecuali dalam keadaan selamat, dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Tapi kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Maka kita harus standby mati, harus siap selalu mati. Itulah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, takut melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Dan Allah kasih rezeki. Apa rezekinya? Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan jalan keluar serta Allah berikan rezeki dari tidak dia sangka-sangka. Siapa yang nyangka, Bu, saya bisa sampai ke sini ceramah? Tidak pernah nyangka saya, Bu. Saya itu kampungnya di Maros. Tidak pernah. Siapa yang nyangka saya bisa ceramah di televisi? Saya orang ceramah sayalah orang yang tidak pernah ceramah sebelumnya, langsung ceramah di TV. Tahun 2015 saya imam di Masjid Kubah Mas. Ustadz Maulana berangkat haji. Teleponlah produsernya Trans TV, Syam, bisa nggak ngisi? Saya dipanggil Syam, Bu. Kenapa? Karena saya pernah kerja di Trans, nulis dulu. Saya nulis di Trans. Syam, bisa nggak ngisi kekosongan di Islam itu indah? Kenapa? Ustadz Maulana berangkat haji, isi ngaji di sana. Story. Cek 1, 2, 3. Nasamatu hawaka laha araju. Oke, bagus. Lanjut. Jamaah, nggak sakit sih tapi malu. Apalagi kalau masuk TikTok, langsung viral, langsung FYP. 2015. Udah Pak, udah bagus banget suaranya, udah.
Gak usah diputar-putar lagi, ya. Saya paling kalau di masjid ada kan biasa tuh udah di setting, ya, udah di setting. Itu marbot masjid putar terus. Tiap sholat beda setelannya imam. Ya Allah, dia pikir dirinya DJ, ya. Jamaah. Maka subhanallah, 2015 Ustadz Maulana berangkat haji. Pulang berangkat haji, orang Trans TV nelpon, Ustadz Syam, boleh nggak isi Islam itu indah, isi ngaji di Islam itu indah? Saya bilang, oh kita ini santri, jangankan 1-2 ayat, 1-2 juz kita hajar juga. Itulah enaknya santri, ya. Sudah, bisa nggak isi di TV 1-2 ayat? Oh bisa lah, tampillah saya besok, Bu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selesai masuk TV 10 detik. Besoknya kata produsernya, boleh nggak sama artinya? Boleh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kau dustakan? Selesai masuk TV 20 detik. Besoknya lagi katanya, jelasin dong ayatnya. Saya bilang, ya Allah, saya ini tidak pernah belajar tafsir. Jurusanku jurusan komunikasi penyiaran, tapi di PTIK ada tafsir tapi umum, ya, komunikasi penyiaran Islam, jurusan dakwah, ya, tapi umum, bukan yang mendalam. Saya bilang gimana caranya? Saya bilang tidak bisa, bos, tidak bisa, saya cuma bisa ayatnya aja. Lagian saya tidak pernah ceramah, Bu, sebelumnya. Akhirnya apa yang terjadi? Udahlah, ayatnya saja sama artinya, ayatnya sama artinya, ayat sama artinya. Apa yang terjadi? Saya minta sama bapakku, Pak, apa maksudnya ayatnya ini? Apa maksudnya ayatnya ini? Saya dikasih. Besoknya saya tampil. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kau dustakan? 60 tahun kau pakai itu 2 matamu. Kenapa kau lebih pakai itu matamu untuk nonton YouTube dibandingkan lihat Al-Quran? 60 tahun itu mulutmu kau pakai, kenapa lebih banyak ngomongin orang daripada baca Quran? 60 tahun kau pakai 2 kakimu, kenapa lebih banyak melangkah ke pasar dibandingkan melangkah ke masjid? Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kau dustakan? Subhanallah. Akhirnya Ustadz Maulana pulang haji, Bu. Saya ngisi berapa hari Ustadz Maulana pulang haji. Namanya pemain cadangan. Pemain cadangan, pemain inti datang, keluarlah kita, ya. Namanya kita cuma Icardi, Messi datang, Icardi keluar, ya. Kita cuma Sancho, Ronaldo datang, keluarlah Sancho. Subhanallah. Maka pemain cadangan keluar, tapi apa yang terjadi? Ada apa di situ? Santri ya, jamaah, jamaah. Tapi lihat akhlaknya Ustadz Maulana. Apa kata Ustadz Maulana pas pulang? Mat ceramah bawan no. Udahlah ceramah aja di sini. Nanti saya yang ajarin. Ya Allah. Satu-satunya acara, Bu, yang bertahan 11 tahun. Acara pagi mulai dari Ustadz Maulana sendiri sampai sekarang narasumbernya banyak. Itu cuma Islam itu indah. Satu-satunya. Karena Ustadz Maulana terbuka. Siapapun penceramah yang masuk, dia membuka pintunya. Kan ada orang biasa mau ditemani tidak mau. Pokoknya kalau kau undang Ustadz itu saya tidak mau tampil. Ada kan yang begitu. Ustadz Maulana siapapun yang datang, akhlaknya beliau. Saya sering dengar komentar dari orang, apalagi kalau pembaca Al-Quran gitu ya. Banyak yang protes baca Qurannya Ustadz Maulana. Dia bilang, Ustadz Maulana kalau ngaji tidak jelas katanya. Lidahnya lidah Makassar banget, tajwidnya salah-salah. Kenapa Ustadz Syam tidak tegur? Saya bilang, karena Ustadz Maulana begitulah saya masuk di situ. Seandainya Al-Qurannya udah bagus, ngapain saya ada di situ? Saya bilang, tapi Anda belum mengenal Ustadz Maulana. Ustadz Maulana akhlaknya luar biasa, Masya Allah. Saya tuh di mana-mana saya puji-puji guru saya, karena beliaulah saya juga tampil sih. Itu rezeki tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka, kita tidak pernah tahu rezeki kita. Jamaah, lanjut. Baiklah,
karena sudah setengah 12, maka dari itu saya mulai ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ndak salam dari tadi, Bu, karena memang belum kumulai ceramahnya. Apa itu assalamualaikum? Apa itu assalamualaikum? Assalamualaikum artinya keselamatan untuk kalian. Maksudnya, kujamin ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak yang hadir, selamat dari lisanku, selamat dari tanganku, dan selamat daripada kezalimanku. Ibu jawab saya, waalaikumsalam. Saya pun menjamin Ustadz Syam selamat dari lisanku, selamat dari tanganku, selamat daripada perbuatanku, dan selamat dari selfieku. Ya, itu assalamualaikum, waalaikumsalam. Sama, kita pulang ke rumah, assalamualaikum. Itu artinya saya menjamin semua yang ada dalam rumah ini selamat dari tanganku, lisanku. Jangan assalamualaikum salam, kau itu bener-bener ya, bener-bener. Udah assalamualaikum dia marahi anaknya, assalamualaikum dia marahi suaminya, assalamualaikum dia marahi istrinya. Berarti dia tidak memaknai salam. Salam itu adalah perjanjian keselamatan. Satu berjanji selamat, satu juga berjanji selamat. Supaya apa? Saling menyelamatkan. Jamaah, mau hidup dengan Al-Quran, mau hidup dengan kurikulum Al-Quran, ikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicontohkan Nabi, itulah yang kita ikuti, karena Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, seandainya ada yang datang ke sini membawa dosa-dosanya, jangan Engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum Engkau ampunkan seluruh dosanya. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, seandainya ada yang datang ke sini membawa penyakitnya, jangan Engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum Engkau sembuhkan penyakitnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha. Seandainya ada yang datang ke sini membawa kesusahannya, maka mudahkan ia ya Allah. Jikalau ada yang datang ke sini, ya Allah, dia belum punya keturunan, maka berikan keturunan yang saleh dan salihah. Yang hadir di sini, seandainya dia punya anak, jadikan anaknya anak yang saleh dan salihah, yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, sebagaimana Engkau berkahi kota Mekah, maka berkahi pula pesantren ini ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau berkahi orang-orang yang ada di sekitar kota Mekah, maka berkahi pula orang-orang yang ada di sini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini, maka kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus bersama dengan guru-guru kami, bersama dengan para kiai kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hassantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billah. Saya memohon kepada Allah supaya Allah lindungi semua yang hadir di sini dari segala macam mara bahaya, mau corona, mau apapun itu bahaya vaksin. Makanya vaksin aja Bu, enggak usah takut ya Bu ya.
ya, vaksin aja nggak usah takut. Insya Allah kalau kita Bismillah yang bagus-bagusnya aja yang masuk insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul kembali di Jannatul Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.